Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar adik-adik di pagi hari ini? Mengucap syukur apabila berkat-berkat Tuhan yang boleh kita rasakan pada pagi hari ini dirasakan juga oleh adik-adik sekalian. Nah, pagi hari ini kita akan mulai belajar di sekolah minggu Tunas Muda. Marilah sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk segala berkat, penyertaan dan kasih setiamu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh untuk belajar firman-Mu melalui kelas kami di Tunas Muda. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami di dalam belajar kami, sehingga kami mampu untuk mengerti apa yang kami pelajari, sehingga kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik sekalian, kalau minggu lalu kita sudah belajar bersama dengan Mbak Retno, saat ini Ibu akan mengajak adik-adik untuk sedikit mengingat apa yang kita pelajari pada minggu lalu. Ya, minggu lalu kita belajar bagaimana hubungan menantu dan mertua. Nah, setiap orang di dalam satu keluarga, entah itu ibu, ayah, anak, menantu, semuanya memiliki peran masing-masing. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menjadikan apa yang kita menjadi tugas kita, yaitu menjadi peran kita, bisa memberikan teladan kepada setiap orang yang bersekutu atau yang ada di sekitar kita, sesuai dengan peran kita tentunya. Ya, lalu berikutnya bahwa Tuhan itu juga menghendaki bahwa kita sebagai keluarga dalam menjalin hubungan antara menantu dan mertua, ya, untuk mempunyai satu keteguhan iman dan kualitas hidup dalam kerohanian tentunya ya, dengan selalu saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, sehingga kehidupan kita itu selalu mengutamakan Tuhan Yesus. Nah, tentunya sebagai orang yang lebih muda, kita sebagai anak atau menantu sudah wajib hukumnya untuk menghormati orang yang lebih tua. Nah, itulah pelajaran kita pada minggu lalu. Nah, adik-adik, tidak terasa pelajaran triwulan yang kedua pun juga sudah kita lewati. Hampir kita lewati. Kita saat ini memasuki pelajaran yang ke-12 dan kita akan belajar bagaimana kita bersikap bijaksana dalam menghadapi masalah keluarga, ya, yang nanti akan diambil dari 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 dan 1 Korintus 7 ayat yang ke-6. Nah adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu memujikan satu lagu pujian, berkat bagi keluarga. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.
kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekalian, tiap orang nggak pengen punya masalah, tapi tetap saja masalah itu datang, sekalipun kita tidak menginginkannya. Ya, kesalahan itu bisa datang dari diri sendiri maupun dari hal yang lain. Mungkin juga kita tidak menyadari bahwa kita mempunyai satu masalah. Misalnya masalah yang datang dari diri sendiri adalah mencuri, berbohong, melakukan sesuatu yang kita tahu salah tetapi tetap kita lakukan. Ataupun masalah yang datang dari hal lain, misalkan sakit, kecelakaan, kematian orang-orang yang kita kasihi, lalu bencana alam atau musibah lain yang kita alami. Ya, mungkin kita tidak pernah mau menyadari atau tidak mau mengakui bahwa apa yang kita lakukan suatu saat akan menjadi masalah buat diri sendiri maupun buat orang lain. Nah, masalah yang datang dalam kehidupan kita adik-adik tentunya harus segera kita sikapi, supaya masalah itu tidak menjadi semakin besar, tidak akan mempengaruhi orang lain atau berdampak merugikan orang lain ataupun diri sendiri. Nah, saat kita sedang menyelesaikan masalah, kita juga harus mempunyai sikap yang tenang dan tentunya tidak lupa untuk meminta pertolongan Tuhan. Mengapa? Karena hanya dari Tuhanlah segala sesuatu dapat terselesaikan dengan baik. Ya, terlebih saat kita tahu bahwa masalah itu timbul karena kita sudah berbuat dosa. Tentunya kalau kita menyadari itu, kita harus segera bertobat, mohon ampun kepada Tuhan, dan berhenti berbuat dosa. Nah, bonus dari kita menyadari itu semua dan mau melakukan perubahan baik adalah kita mengalami kelegaan, mengalami damai sejahtera, dan mengalami sukacita tentunya. Nah, adik-adik sekalian, saat ini adik-adik sudah memasuki masa remaja. Sudah waktunya adik-adik untuk belajar dan mengerti bagaimana memilih sikap yang benar, supaya dapat selalu bersikap secara tepat dan mampu menghadapi masalah dengan baik. Nah,
ada beberapa contoh di dalam permasalahan dalam keluarga. Yang pertama, bahwa contoh dalam keluarga yang tidak seiman. Apakah itu? Ya, keluarga yang tidak seiman adalah keluarga di mana orang tua yang berbeda iman, atau mungkin mereka mengakui sebagai orang percaya, tapi mereka masih berperilaku bukan seperti orang yang percaya, belum lahir baru, ya, alias Kristen KTP katanya seperti itu ya. Nah, marilah kita perhatikan satu ayat dari 2 Korintus 6 ayat yang ke-14 sampai dengan ke-15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Ya adik-adik semua, firman Tuhan tadi sangat tegas menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan oleh pasangan yang seimbang, yaitu pasangan yang sama-sama sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika di antara keluarga kita atau orang tua kita berbeda iman? Ya, Tuhan Yesus sudah menyebutkan adik-adik bahwa orang yang beriman kepadanya itu sebagai garam dan terang dunia, yang dinyatakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 sampai 16 yang pernah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Lalu bagaimana caranya supaya kita menjadi garam dan mereka tidak hidup dalam kegelapan? Ya, kita sebagai orang yang sudah percaya, sebagai orang yang beriman, dan sebagai orang yang sudah hidup baru, kita sebaiknya tidak memusuhi, tetap mengasihi mereka, karena mereka belum percaya sehingga mereka belum tahu, ya. Lalu yang kedua, kita harus mendoakan mereka, mendoakan orang tua kita, mendoakan saudara kita, supaya mereka juga bertobat seperti kita, ya. Ada lagi yang ketiga, kita juga harus menghindari adanya perdebatan. Ya, kita tahu bahwa perdebatan itu akan melahirkan sebuah kebencian. Nah, kalau perdebatan diterus-teruskan, nanti kebencian akan berkepanjangan. Kecuali itu adik-adik, kita harus mencari waktu yang tepat untuk bersaksi kepada mereka dan menjadi teladan dalam sikap dan perilaku kita. Sehingga tanpa kita paksa, tanpa kita minta, mereka akan mengikut apa yang kita sudah percaya. Dan yang terakhir, kita mempunyai cara, mencari cara, dan tentunya mencari waktu yang tepat juga untuk tetap menempatkan diri secara pas setiap saat mengasihi mereka. Itulah langkah-langkah atau cara-cara kita supaya mereka bisa ikut dan keluar dari kegelapan. Nah, meskipun kita tahu adik-adik bahwa Tuhan itu senantiasa mendampingi kita dalam kehidupan kita, dikala kita sedih, dikala kita senang, dikala kita sedang berduka, tetap saja kita sebagai manusia seringkali melupakan Tuhan dan tidak peka terhadap suaranya. Maka dari itu adik-adik semua, kita perlu memiliki sikap yang benar sebagai umat Kristen untuk menghadapi permasalahan yang ada pada kita. Lalu contoh yang kedua, setelah perbedaan iman tadi, ada contoh orang tua tunggal. Nah, seperti apa orang tua tunggal? Orang tua tunggal adalah keluarga yang hanya memiliki satu orang tua saja. Mungkin ada ibu atau ayah saja.
Kenapa sampai terjadi? Ya, mungkin bisa terjadi karena perceraian. Mungkin bisa terjadi karena salah satu meninggal. Atau mungkin hilang seperti itu, ya. Nah, di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 dinyatakan bahwa Allah itu memelihara hidup kita. Jelas di sana dinyatakan Allah itu memelihara hidup kita dan sudah merancangkan kehidupan kita secara baik, ya. Asalkan satu, kita mau mengikuti apa yang sudah Allah tetapkan. Jadi adik-adik, apapun masalah yang adik-adik hadapi, adik-adik harus menerima kenyataan tanpa harus menyalahkan diri sendiri maupun orang lain. Percayalah adik-adik bahwa semua orang itu mempunyai kesempatan yang sama. Sehingga tetap tenang, tetap semangat, tetap kerja keras, optimis, dan berpikir positif, serta mengusahakan yang terbaik dalam kehidupan kita, sekalipun mungkin kita hanya mempunyai satu orang tua saja. Niscaya Tuhan akan selalu menolong kita, akan memberikan yang terbaik untuk kita. Yang terpenting bukan bagaimana aku dulu, ya, bukan bagaimana aku dulu, tetapi siapa kita dan hari esok, ya, sehingga kita mempunyai optimisme yang tinggi. Contoh yang ketiga ada lagi, yaitu berkaitan dengan masalah ekonomi. Permasalahan itu sumber permasalahan dalam keluarga bisa berangkat dari permasalahan ekonomi keluarga. Nah, mengapa uang dapat menjadi akar dosa? Dan bagaimana sikap yang benar atas keuangan? Nah, kalau ditanya, apakah adik-adik butuh uang? Ya, semua keluarga, semua orang pasti memerlukan uang, ya, untuk menopang kehidupan, untuk kebutuhan dan macam-macam. Uang dapat juga menjadi berkat, tetapi tidak sedikit yang menjadi sumber bencana. Ya, kita bisa baca dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, Ibu akan bacakan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, di sini kita harus waspada terhadap keserakahan, terhadap pemborosan, dan terlebih terhadap terjerat konsumerisme hanya demi memuaskan hawa nafsu, memuaskan keinginan seperti itu. Nah, kadang masalah ekonomi pun juga akan menimbulkan KDRT. Adik-adik tahu KDRT itu apa? Ya, KDRT adalah kekerasan dalam rumah tangga. Nah, bagaimana cara kita mengobati diri apabila kita sudah terlanjur luka hati karena ada KDRT di dalam rumah tangga, karena mungkin masalah keuangan juga? Nah, sesuai dengan firman Tuhan, kita harus tetap mengasihi orang yang sudah melakukan KDRT kepada kita, karena kita tidak boleh mendendam, ya. Lalu mau mengampuni dan menerima pertobatannya pada waktu dia sadar bahwa dia sudah melakukan satu kesalahan, mungkin itu oleh orang tua kita, mungkin oleh saudara kita, dan tetap mendoakan dia supaya apa? Ya, beroleh pengampunan, beroleh kesadaran, ya, sehingga mereka mengikuti jalan yang Tuhan ajarkan. Lalu bagaimana sikap yang benar atas keuangan? Ya,
Yang pertama, sikap yang benar atas keuangan, kita harus menyadari bahwa Allah itu adalah sumber berkat. Ya, kita harus tahu bahwa Allah itu adalah sumber berkat, satu-satunya sumber berkat kita. Lalu, kita juga menyadari bahwa segala sesuatu itu yang kita miliki adalah milik Allah. Kita hanya sekedar menerima, menjalankan, dan menggunakan. Juga kita juga harus selalu bersyukur, memiliki hati yang bersyukur atas berkat Allah itu tadi. Kalau kita selalu bersyukur, Tuhan akan limpahkan, akan lipat gandakan berkat kita. Nah, yang paling penting adalah kita akan mengembalikan sebagian berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga janji Tuhan itu akan terjadi pada kita. Begitu ya adik-adik. Nah, sekarang adik mempunyai tugas, ya. Silahkan perhatikan di lingkungan sekitar adik-adik, entah di dalam keluarga maupun pertemanan kalian. Di sekitar kalian seandainya ada orang yang sedang bersedih, atau mungkin teman kalian sedang murung, sedang kalut, mungkin karena mereka sedang mengalami persoalan, lakukanlah sesuatu untuk mereka. Ya, misalkan menghibur, misalkan hanya menjadi seorang pendengar saja atas keluh kesah mereka, dan doakan mereka selalu sehingga mereka segera mampu untuk keluar dari permasalahan mereka dengan baik. Nah, inilah pelajaran kita hari ini. Kiranya apa yang sudah kita pelajari pada hari ini dapat kita lakukan dengan baik. Nah, sekarang waktunya kita akan mengembalikan sebagian berkat Tuhan yang sudah kita peroleh dalam persembahan kita dan tempat yang sudah kita sediakan. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mencoba, akan melakukan, akan menghafal ayat hafalan kita dari Kolose 3 ayat yang ke-15. Adik-adik sudah persiapkan? Kolose 3 ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama, nanti kita akan hafalkan juga bersama-sama. Kolose 3 ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ya, itulah pelajaran kita hari ini, dan Ibu akan sampaikan sedikit informasi berkaitan dengan SEAL. Ingat bahwa nanti di tanggal 24 sampai dengan 26 kita akan mengikuti SEAL yang diadakan oleh GGBI bersama-sama secara nasional, secara daring. Dan kita ingat temanya luar biasa menarik, ya. Petualangan keren. Mari kita ikuti petualangan keren dari tanggal 24 sampai 26. Jangan lewatkan sehari pun untuk segala aktivitasnya, ya. Nanti kita juga akan mendapatkan sesuatu di sana. Ada hadiah tentunya yang kita akan dapatkan dari kerajinan kita, ya. Marilah sebelum kita mengakhiri persekutuan kita, mengakhiri sekolah minggu kita, Ibu akan hantarkan dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat, penyertaan dan kasih-Mu. Kami sudah belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Biarkanlah apa yang sudah kami pelajari dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang sudah kami terima. Kami akan mengembalikan sebagian berkat kami kepadamu. Kiranya dapat kami gunakan untuk perluasan kerajaan-Mu melalui gereja kami. Berkatilah setiap kami Tuhan, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik untuk-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.